Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Piye, Mbak? Mungkin Pak. Jangan Saya disebutin waktu namanya itu ya, Mbak. Pripun? Namanya sampean jangan disebut. Oh, jengkel Pak. Jadi, saya kan di sini udah 3 bulan ya. Terus majikan tuh selalu bilang mau mulangin saya bulan depan gitu. Agent juga katanya bilang gitu. Cuman majikan bilangnya gini, saya mulangin kamu, tapi kamu harus bayar saya 1 bulan, kan itu berarti kan saya yang disuruh nge-break. Yes. Terus saya bilang, enggak, di kontrak itu ada 3 pilihan. Saya bisa notis, mem saya bisa break, atau mem pecat saya, dan mem harus memberi saya kompensasi. Bilang, enggak, saya bisa bikin agent bisa, pokoknya dia tuh bisa bikin dia nggak perlu bayar saya sepeser pun, seperti itu Pak. Semalam ngomong seperti itu ke saya, sampai saya berdebatkan. Terus saya bilang, kalau kamu udah nggak mau saya, kenapa saya nggak kembalikan aja saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, nggak bisa, agent kasih garansinya itu, agent suruh saya ngasih kamu kesempatan 1 bulan lagi, kalau nggak kamu saya ganti, kalau sudah 6 bulan baru saya bisa ganti pembantu. Agent kasih saya diskon besar karena kamu bilang kayak gitu Pak. Saya harus bersikap yang gimana ya Pak? Selalu macam gitu. Terus bulan kemarin ini, gajian bulan ini, saya itu dipotong 300.000 karena saya dibilang merusakin drawer kulkas kayak gitu, suruh tanda tangan gitu. Jadi saya akhirnya mau nggak mau harus bayar $300. Terus besok katanya saya suruh bayar lagi karena katanya jaket anak itu saya salah nyuci, nggak bener nyucinya, harusnya pakai jaring, padahal sudah saya masukkan ke jaring. Tiap nyuci jaket itu selalu saya masukkan ke jaring gitu. Dia tuh selalu nyari alasan biar bisa motong gaji saya gitu loh Pak. Tiap bulannya saya kurang makan, terus kurang tidur kayak gitu. Saya nggak pernah mempermasalahkan itulah, nggak apa-apa, sudah namanya uang kerja deh, pasti ada kayak gitu. Nah, cuman kalau gaji dipotong-potong terus, saya gimana? Saya kan single parent, saya harus masih makan anak, masih makan orang tua kayak gitu. Sedihnya di situ loh Pak. Terus dia ngancam, kalau kamu berani notis saya juga bisa ngomong ke imigrasi untuk blacklist kamu nggak akan pernah bisa pergi di sini atau kembali ke Singapura lagi kayak gitu. Dia ngomongnya seperti itu. Padahal yang sebelum saya, mbaknya juga 20 bulan di intermediate. Yang sebelumnya lagi Filipina katanya malah nge-grade kayak gitu Pak. Udah? Ceritanya udah? Udah Pak. Nah, nek sampean udah cerita baru saya ngomong. Kan nggak boleh sampean ngomong saya ngomong, kan nggak ada yang dengerin nanti. Yang dengerin teman-teman semua netizen. Jadi perlakuan apapun di majikan, kalau HP sampean ada di kantong, ya kan, perlakuan apapun di majikan itu, kemudian HP di kantong, recordernya sampai nyalain. Di setiap HP itu ada aplikasi namanya recorder. Jadi recorder itu dinyalakan, terus sampean punya buku catatan. Ini sebenarnya sudah banyak disampaikan sama teman-teman organisasi. Buku catatan tanggal berapa dia ngomong, tanggal berapa dia ngomongin potongan-potongan dan ABCD 300. Karena maksimal 1 bulan dia hanya boleh motong sebesar angka maksimal 300. Itu nggak boleh lebih. Kalau ada lebih, dia kena undang-undang dan aturan. Nah, kalau dia selalu cari-cari alasan, makanya sampean mesti rekam, sampean mesti catat. Pas dia ngomong apa semuanya. Dan sampean benar sebenarnya, menurut saya sampean nggak perlu ngebreak, sampean tetap kerja biasa saja. Yang penting apa yang dilakukan hari ini, besok, lusa, sampean kerja aja. Nanti kalau dia gak seneng, dia pegel, ya sudah. Kalau sampean balesnya ngomong, kalau kamu nggak suka sama saya, pulangin saya ke agent. Sebenarnya itu nantang. Nanti kalau sudah dia mentok, marahnya juga bisa dikeluarin. Tapi sampean nggak perlu takut tentang blacklist dan ABCD. Itu
nggak menjadi persoalan. Yang penting sampean punya catatan-catatan itu semua. Nah, catatan-catatan itu semuanya kalau sampean mau fight ya, sampean mau ngajak ribut, saya mendukung sampean sih. Ketika ada bukti-bukti itu loh ya, sampean bisa tak bawa ke labor, melaporkan apa yang sudah sampean alami. Bahkan makanan tidak layak pun kalau bisa sampean foto semuanya, semua data komplit. Jadi itu untuk kita catatan ke labor. Nah, tapi Meskipun tidak dari awal bulan, awal sebentar, saya bekerja. iya, sebentar. Aku tak ngomong dulu, Mbak. Sampean kan tadi sudah ngomong. Nah, aku ganti ngomong sampean potong itu nggak selesai. Sampean nggak dapat. Sampean mau didengar apa sampean mau saran gitu loh. Kalau sampean mau saran tak kasih saran saya karena sampean yang jalani di sana. Suara saya masih bisa jelas sampean terima nggak? Jelas, Nah, Pak. jadi itu data. Sampean tangguh menurut saya. Selama dia nggak mukul, ya kan? Kita oke ya, biarkan. Kalau sampean bisa bales omongannya dia pulangin saya ke agent, berarti kan sebenarnya sampean bisa bales omongan. Nggak masalah. Sampean tetap kerja. Nanti kalau ada sesuatu yang membahayakan sampean, nah ini nih. Ini nanti suatu saat puncak emosinya kan dia pasti akan ada, muncul kan? Puncak kemarahannya dia itu pasti akan muncul ya. Kalau sudah sampai membanting sesuatu dan apapun di depan sampean misalnya ya, ada CCTV apa enggak gitu loh. Ada. Nah, kalau ada CCTV, usahakan sampean mengarah di arah CCTV. Sehingga apa yang dilakukan majikan itu akan terlihat di CCTV. Dan ketika memang sudah bahaya, teleponnya langsung 99. Nah, kalau nek dijak padu aku seneng, tapi saya berpikir sampean kan ngidupin anak, ngidupin orang tua. Jadi sampean harus berpikir yang kedua kali. Selama dia nggak mukul, maka kita tidak melakukan apapun. Tapi ketika dia sudah melakukan sesuatu yang sudah mengancam dan membahayakan diri sampean, nah itu kan. Karena jenenge wong marah ngamuk itu kan mesti kan. Kowe kok jomek ya, Buyan, bojoku iki umek kae nek wong ngomong serius. Jadi harapan saya sampean HP ada di recording sehingga setiap momentum dan apa yang menjadi perkataan dia itu kita ada record, ada rekamannya dan kita simpan sendiri gitu Mbak. Itu kekuatan. Tapi sampean termasuk tangguh loh, 3 bulan dengan majikan sing model kayak gitu bertahan aja nggak apa-apa. Yang penting dia nggak mukul, kerjaan dijalanin aja gitu. Nah, orang-orang bilang kadang-kadang TOMG, muisi, ya kalau sampean bisa seperti itu silahkan, ya kan nggak apa-apa, itu jauh lebih bagus. Tapi ketika sudah sama-sama marahnya, sampean batas tingkat kemarahannya, sampean lebih baik diam tenang gitu loh. Sambil melihat situasi. Karena kalau sampean juga dalam posisi marah, sampean juga marah, posisi kita kalah. Tapi kalau dia marah, kita masih tenang, dia akan kebawa tenang kita. Nah, itu yang tahu keadaannya sampean, Mbak. Wes, sekarang sampean mau ngomong piye? Pokoknya selak pengin ngomong. Halo? Iya, Pak. Sampean nggak nangis kan? Halo? Halo, Bunda. Sampean nggak nangis kan? Gimana, Pak? Sampean nggak nangis kan? Suara sampean rodok wangel. Halo? Halo? Enggak, saya nggak nangis. Oh, yakin nggak nangis? Tidak, Pak. Yakin nggak nangis. Nah, Kadang berantas mawon teng ati, tidak apa-apa. Masih bisa. Tidak dia apa-apa. dia nggak mukul kan? Cuman mulutnya aja kan? Kadang mukulnya ke bahu sih. Hah? Gitu tok. Kadang mukulnya sih ke bahu, pernah 2 kali dipukul di bahu, terus pernah juga muka saya kan disiram air rendeman baju yang pakai Wah, ini kira-kira ini mau diajak perang apa enggak? Apa sampean terima ae kira-kira? Ini aku bertanya sama sampean dulu. Disiram ke Saya kepinginnya ngajak perang. Tapi saya masih mikir lagi, saya masih potongan 1 bulan lagi gitu, Pak. Saya masih kalah senjata gitu. Saya masih ngumpulin bukti dulu.
kalau saya mau ngajak perang Iya, gitu. kalau memang mau ngajak perang, Bukan kayak gini tuman. Kalau mau ngajak perang kita siapin bukti semuanya. Kalau semuanya ada kita bisa tuntut ke labor, karena agent saya kemarin juga ada anak yang tidak diperlakukan dengan baik dan benar. Ketika ditanya, kamu mau mengajukan tuntutan ke majikan nggak? Nah, agent saya bilang kayak gitu, orang Hongkongnya. Nah, saya juga kepingin sebenarnya. Cuman yang penting sampean jangan break. Paham kan? Jadi kalau kita ngajak perang kita jangan break. Anak-anak kadang-kadang perang ngajak break ya repot. Jadi nggak perlu break, kita tetap di situ, tapi bukti-bukti dan segala sesuatu masuk ke labor gitu loh. Biar dia disuratin sama labor. Jadi jangan kita yang memarahin dia, nanti yang ngasih tahu si labor. Ngirim surat bahwa kamu memperlakukan pembantumu ABCD bla 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 gitu loh. Nah, bukti ada di sampean. Gitu. Kalau bukti mau diamankan boleh dikirimkan ke saya, kita simpan gitu loh. Jadi ada double cover gitu loh. Nanti takutnya dia tiap harinya boleh saya ngirim. Kenapa? Tiap harinya saya boleh ngirim jam istirahat saya, foto atau rekaman suara begitu boleh. Boleh, nggak ada masalah. Jadi yang menurut sampean penting untuk diketahui gitu loh. Jadi itu. Ini keren ini. Jadi satu pokoknya poinnya, jangan sampai kita yang ngebreak. Tapi kita siapkan semua apa yang sudah dia lakukan kepada kita. Wah, makanya diary book. Jadi buku catatan tanggal sakmene disiram, tanggal sakmene dikenekno, tanggal sakmene dikenekno. Di tanggal-tanggal sekian dia memperlakukan saya seperti ini. Kalau misalnya dipukul atau apapun ya dekat ke CCTV. Kalau itu dalam dekade waktu 1 bulan atau beberapa hari, CCTV kan bisa dibuka. Jadi bisa dibuktikan. Tapi kalau dia sudah nggak ada berarti dia fix sudah dihapus. Kalau dia masih ngeles berarti dia dihapus. Hongkong itu seperti itu mainnya. Nah, disiram sampai sudah mulai dipukul, ini kan berarti sudah mulai main tangan ini, Mbak. Jadi kita harus punya bukti. Nah, sinyal sampean rada suloyo, Mbak, aku nggak ngerti. Wes, kira-kira ada lagi yang mau sampean tanyakan? Ngatur strategi. Kalau itu benar nggak sih saya bisa di blacklist, terus saya nggak bisa kerja sama mana lagi, itu benar nggak sih Pak? Nah, dihapusi itu. Itu mereka ngancam. Enggak, saya kasih tahu sampean ya. Itu yang selalu dilakukan majikan, ngancam-ngancam. Nah, kalau sampean dapat suaranya, sebentar, gantian ngomongnya Mbak. Sampean ngomong, aku ngomong piye. Kalau sampean diancam-ancam, bukti rekaman ancaman itu kalau ada malah keren. Kamu macam-macam, kamu tak laporin imigrasi, kamu tak blacklist, kamu nggak bisa balik ke sini. Nah, itu kalau sampean dapat keren. Bisa kita viralkan rame-rame. Iki loh perlakuannya majikan sing ngancam-ngancam. Nggak ada orang yang bisa blacklist sampean. Kecuali sampean sendiri melakukan kriminal. Misalnya mencuri, memukul, kemudian nggak bayar utang. Lah itu catatan kriminal yang kita buat sendiri. Tapi kalau majikan ya nggak bisa dia gitu loh. Nggak. Omongannya dia lagi, karena dia itu tipe orang yang selalu mengulang-ulang omongan. Nah, sampean ngerti? Tipe orang yang cuman beraninya ngomong, nggak berani berbuat. Iku anyi-anyi, paham nggak sampean? Paham nggak? Kalau memang dia berani ngeluarin sampean, nggak kakean ngomong, Mbak, sampean langsung diterno ke agent. Nah, itu baru. Tapi nek jek ngomong bolak-balik itu cuman ngeden-ngedeni gitu. Den-denan sawah gitu. Sampean ngerti nggak? Jadi kayak memedi sawah itu loh, ngedeni manuk-manuk itu mau digoyang-goyang. Terus manuke ben miber gitu kan. Lah sampean kan duduk manuk. Jadi nek didendeni ya ora wedi, lapo wedi, kan gitu toh. Paham kan? Terus kira-kira apa meneh sing butuh kita omongin kira-kira menurut sampean? Enggak sih, cuma kan takut bertindak, takut bersikap karena ancaman itu. Tapi setelah tahu kalau saya nggak melakukan tindak kriminal, saya nggak bisa di blacklist, berarti kan saya masih bisa berusaha kerja lagi di sini atau di negara lain kan Pak? Ya enggak, ya masih bisa. Apa meneh ngomong Singapura ini enggak ada hubungan. Dia orang Hongkong pakai ngomong Singapura kan juga. Bisa dilihat di kantor.
Di paspor kalau kamu saya intermediate atau kamu nge-break, di paspor kan ada catatannya kalau kamu nggak kerja baik di Hong Kong, jadi Singapura tidak akan pernah bisa menerima kamu meskipun kamu pernah 5 tahun di Hong Kong dengan rekod baik, selalu finish kontrak, ngomong kayak gitu. Ya si tanah lah, lecungi lah, singsang gitu aja. Saya nggak percaya. Saya kan pernah 5 tahun di Singapura, nggak seperti itu aturan yang saya tahu. Nah iya, lecung ya, up to you, it's okay, no problem, I'm still work in the morning until the night, ngomong gitu aja. I'm not a break kontrak, ya gitu aja. Saya tidak akan pernah break kontrak. Kalau kamu nggak suka ya silakan antar saya ke agent gitu. You can bring me to the agency, no problem. But if I still work here. Kalau dia nggak akan ngusir, kamu nggak ngusir saya ya saya masih di sini. Kalau sampean diusir, nah ini kalau nanti kejadian, kalau kadang kita balesin omongannya dia kan, kita diusir nih, telepon polisi bahwa menyatakan hari ini saya diusir sama majikan saya. Oh, biar dia tahu bahwa berhadapan dengan siapa, ngono lho Mbak. Jadi kalau diusir kan bisa lapor polisi, nggak cuma kalau dipukul tok ya Pak? Iya, diusir. Kalau diusir terus dia marah-marah dan semuanya, nggak apa-apa. Kemasi barang-barang, taruh di ruang tengah, telepon polisi. Bentar, saya tak telepon polisi dulu. Jadi polisi datang, hari ini saya diusir sama ini majikan saya. Nah, sekarang tak suruh ngecek barang-barang di sini, jangan sampai saya dituduh mencuri. Tolong dicek barang-barang. Saya pergi, jangan ada laporan kalau saya mencuri. Silahkan barang-barang saya dicek. Biarin diodaladul semuanya, silahkan. Jadi sampean ini tindakan preventif ya, karena sekali lagi bisa majikan marah, bisa majikan rame. Jadi artinya sekali lagi saya sebenarnya berpikir ketika sampean memang mau mencari uang, pikirkan itu baik-baik. Tapi saya memberikan apa yang harus kita persiapkan di saat nanti majikan sudah mulai gak seneng, wis mukul, wis ngusir atau apapun. Telepon polisi. Sebenarnya waktu disiram air itu sampean sebenarnya juga bisa. Cuman sampean sik baik hati. Sampean gak nelpon polisi. Begitu sampean nelpon polisi sebenarnya itu gak masalah. Jadi biar dia tahu, oh hari ini tiba lapor polisi. Wah hari ini berarti pinter. Wah hari ini ngerti. Karena ya sing bisa menyelesaikan kasus kan polisi, kita nggak perlu balas omongannya majikan kan. Hari ini saya disiram sama air, ini buktinya saya basah. Kalau kamu nggak percaya buka CCTV ini, karena saya nggak berhak. Yang berhak buka CCTV. Nanti pasti polisinya akan ngomong ini, ya sudah tenang. Iya kamu kasih tahu sama majikanku. Kalau apa yang dia lakukan itu bisa mengancam dia sendiri. Wow, nek sampean muni ngono tambah sadis Mbak. Aku seneng nek sampean wani. Jadi boleh nanti sampean lihat lagi ini konten saya ya di Sandro Jabrik. Nanti kalau sampean khawatir terus berpikir ulang sampean boleh. Aku berpihak di sisi sampean. Karena majikan-majikan yang seperti ini harus kita berikan pembelajaran. Oke. Wong ade niat nyambut gawe baik-baik kok aneh-aneh. Sik, iki bojoku melok ngomong apa kowe? Aku mbelo mbake nek kowe mbelo majikane ngomong. Jajal. Enggak. Mbak iki bojoku ngomong, Mbak. Saya ingin tahu Mbak ya, sampean dapat majikan ini dari PT ya? Tahu itu gimana sih, dilempar-lempar ke situ. Di PT saya cuma 2 minggu itu numpang proses dan harus potongan 4 bulan. $3.000 per bulannya. Jadi total 12.000 saya potongan. Berarti ini sampean pertama kali masuk ke Hong Kong? Pertama kali dulu saya ex Singapura 5 tahun, Bu. Oh, oke. Saya ex Singapura 5 tahun. Berarti selesai semua. Yang pertama 3 tahun, 2 tahun saya cuma mau nambah 1 tahun aja karena saya harus pulang bapak sakit. Yang kedua saya 2 tahun selesai. Pas yang waktu COVID. Berarti ini sampean resiko dapat majikan dari PT ya, yang tidak bisa interview langsung, nggak bisa sikong langsung. Jadi ya interview langsung dengan ini. Interview langsung, saya lihat mukanya. Tapi sesuai, job kerjanya itu sesuai? Job kerjanya sesuai, jaga anak 2. Gitu.
Cuma yang beda Anak karakter dua. yang tidak diketahui adalah karakter aslinya kayak gitu ya. Kenyataannya. Waktu interview itu baik, suaranya halus banget. Nek caranya orang Jawa tuh orangnya halus banget. Ternyata di sini mengerikan. Oh, oke. Ya, pokoknya selebihnya karena sampean baru pertama kali di Hong Kong, otomatis kan untuk menghadapi majikan-majikan yang tidak wajar kayak gitu kan. Tadi yang disarankan bojoku itu kan sampean harus punya catatan. Setiap kali kejadian apa sampean catat dan tanda tangan kayak gitu ya. Karena itu adalah menjadi rekod nanti sampean yang bisa diperjuangkan untuk bisa turun visa untuk proses berikutnya kayak gitu. Kalau memang majikan ibaratnya yang kelebihan, contoh kayak sampai disiram air, terus kayak dipukul, kayak bertindak yang istilahnya mengganggu fisik sampean kayak gitu kan, ya nggak apa-apa, sampean segera aja telepon ke polisi supaya sampean ada bukti bahwa majikan itu ibaratnya memperlakukan sampean itu tidak wajar, tidak layak kayak gitu loh Mbak. Kekerasan fisik terutama. Kalau kekerasan suara itu orang Hongkong itu udah biasa kayak gitu ya. Kekerasan fisik sampai nyiram air, terus mukul kayak gitu kan. Nah, itu sudah kekerasan fisik kayak gitu. Terus semua bukti apapun itu sampai paling tidak harus ada akurat foto atau rekaman suara kayak gitu. Mbuh piye carane karena itu yang bisa memperjuangkan sampai nanti kalau ganti majikan bisa turun atau tidak visanya. Karena kan majikan wis ngomong sama sampean toh mau memblacklist sampean kan dengan catatan buruk kayak gitu kan. Kayak gitu. Sampean juga harus ada sampean juga harus ada bandingnya. Jadi sampean harus punya catatan juga, bukti rekaman suara dan bukti kalau bisa ada rekaman physically juga nggak apa-apa menyatakan bahwa sampean itu diperlakukan tidak baik kayak gitu aja sih. Kekhawatiran sampean kan takut karena di blacklist kayak gitu kan? Masih potongan juga, saya masih 1 bulan potongan. Nanti dia ngomongnya saya di blacklist, saya nggak bisa nyari kerja lagi. Gitu. Jadi cara mengatasinya ya seperti itu, kayak gitu aja sih Mbak kalau dari saya. Kalau sampean ada catatan dan semuanya, nanti kalau libur bolehlah kita ketemu. Kalau bisa libur hari biasa tambah enak. Jadi catatan itu kita kumpulin, kita siapin strategi. Karena nggak ada banyak orang yang berani Mbak. Kalau sampean berani aku seneng. Jadi buat role model. Role model itu contoh. Bukan contoh yang nggak baik, tapi contoh kita nggak ngebreak. Kita bikin laporan ke labor nggak ada masalah. Tapi yang penting kan kita nggak ngebreak. Kita masih ada di majikan itu, tapi kita juga nyodorin laporan gitu loh. Nah itu yang keren. Nanti biarlah labor yang akan menyurati dia, menyurati majikan sampean. Dia pasti akan bersurat. Dengan bukti-bukti sampean yang ada, mereka akan ngirim surat dan akan memperingatkan atau ngasih tahu. Ini kena opo cecemu, kok laporan karo aku ngene, mbok apa no, pasti akan kayak gitu. Ya. Halo? Halo, Mbak? Nomor HP sampean tak note ya, tak catat ya. Kita masih in progress ini. Karena sampean masih mau berjuang soalnya. Ya, WhatsApp tak tulisi dalam pengawasan. Di nomorku tak tulisi dalam pengawasan. Jadi kalau dalam pengawasan berarti sampean kalau sewaktu-waktu WA, sewaktu-waktu ngabari saya harus konsen. Oke? Ada lagi yang ada lagi? Ya sampean membantu diri sampean. Saya nggak membantu. Saya cuma ngancani sampean. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Cukup? Enggak, Pak. Enggak ya? Cukup. Pokoknya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kerja sehari-hari biasa. Dihadapi aja. Ya. Kita tahu sampean juga cari rezeki. Saya juga nggak mau menjerumuskan ke hal yang nggak benar. Tapi kalau sampean logikanya masih main, nggak terbawa. Arek-arek kan biasanya nangis, sedih gini-gini, dikai masukan nggak mlebu. Tapi nek sampean iki cek menurutku cek cara mikirnya cek iso mikir dan ndak nangis iki oke. Hongkong memang seperti ini adanya. Kita hadapi bareng-bareng. 95% teman-teman mengalami hal yang hampir sama kayak sampean. Tapi nggak apa-apa. Kita perjuangkan itu. Wes, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan cukup? Oke. Cepat untuk sekarang. Oke, siap. Saya merasa lega.
Oke. Itu aja Mbak ya. Saya tutup. Bu, ya Pak. HP-nya. Oke, sehat selalu. Matur nuwun. Tetap semangat. Yuk, bye-bye. Kayak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, banyak terjadi dan saya senang mbaknya berani. Nanti kalau bisa pasti siram lapor polisi. Weh piye? Udah wes. Cukup. Wes cukup. Daripada pok getak ya aku cukup. Bukan digetai kan biasanya Cukup aku gitu aja teman-teman. mikir Ya, sisi terima kasih. majikan. Oke, yuk bye-bye.